kita, saudaraku, kita tetap mengutamakan Tuhan, termasuk hari ini saudara kita mengutamakan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, dari respon saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, maka terlihatlah saudara benar-benar mengutamakan Tuhan. Amin. Jadi kemudian dari arah lebih nari sesuai dengan sindai itu ras perlakuan dulu. Jadi memang kamu mengutamakan Tuhan, pasti dikunduh pada dibakar. Adalah bagai atap tu ini kebiasaan saja. Dikit firman Tuhan nabi yang bagai itu. Jadi ada guru-guru kita kari guru-guru nganu bagai ada ngantuk sang sering siapa. Tapi ciri orang yang mengutamakan Tuhan itu pasti saudaraku dia akan rindu akan kebenaran Tuhan. Amin. Kain sekali firman Tuhan. Kain dan Tuhan sekali mengutamakan Tuhan. Adina memang kita merindukan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup. Baik saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ambil tema kita, firman Tuhan kita adalah yang saya ambil adalah saudara panggilan untuk merdeka. Apa tema kita? Panggilan untuk merdeka. Puji Tuhan. Mari kita baca dulu ayatnya saudaraku. Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Hanya dua ayat baca firman Tuhan kita. Sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 1 dan yang ke-13. Nampak? Tidak? Si arah betul-betul kau sih dah kau galang tulisannya. Saya rindu kita semua membaca firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Baca ayat 13. Benar? Ya, betul. 1, 2 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah orang akan dibaik oleh kasih. Amin. Haleluya. Inilah sebagai renungan kita, saudara. Sebenarnya dalam Alkitab kita ini bukan 2 ayat saja, melainkan ada beberapa ayat mulai pasal 1 dan seterusnya. Dan sampai ayat 13 dan lanjut seterusnya ada. Jadi saudara nanti dibaca aja di rumah, karena ini dalam berkhotbah supaya mempersingkat waktu kita, saya bacakan tadi hanya yang 2 ayat ini saudara. Baik, saudaraku, sesuai dengan tema kita hari ini adalah panggilan untuk kemerdekaan. Sebelumnya saudara, harus kita tahu apa itu merdeka. Ya, kaitin merdeka ya itu. Oke, bulan kali hanya saudara cita-cita di merdeka itu di demangna, di kincangna, di luruk emasna, kita boleh diamna. Bagi saja menjawab pengertian tentang merdeka. Ya. Pengertian merdeka itu adalah, kata singkatnya adalah bebas. Amin. Haleluya. Karena merdeka itu bebas. Semua orang menginginkan kemerdekaan atau semua orang menginginkan kebebasan. Saudara tahu kenapa orang yang di penjara itu sangat menderita? Saudara tahu kenapa? Padahal kalau dalam penjara itu pun saudara, yang saya tanya, yang sudah di dalam penjara, akulah pernah. Aku pernah kemana? Engkau nih, yang pernah di dalam penjara itu, ya makan dikasih, maka mereka mana? Bubur mereka, Raina. Apa kayak? Lah kita cari, tapi Raina. Tapi adalah di luar harus kita bekerja keras. Darami makan kita, ya kan? Kita harus cari kerja keras. Tapi
suka masuk penjara karena itu tadi, dia rindu supaya dia merdeka. Paham ya kita ini? Bisa ingin masuk penjara. Sana lagi, semua rindu merdeka. 1 minggu yang lalu sudah kita peringati hari kemerdekaan, ya kan? Hari apa itu? Hari Senin, Agustus 17 Agustus 2020. Sudah berapa tahun kita merdeka? 75 tahun. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Karena itu saudara, banyak yang sangat bersuka cita untuk memperingati hari kemerdekaan itu. Karena memang semua orang merindukan kebebasan ini. Ya. Maka dari itu saudara, kapan kita merdeka itu? Tanggal 17 Agustus 1945, 75 tahun yang lalu. Kita dijajah, artinya kita tidak bebas. Kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan Jepang 3 tahun setengah. Waktu yang cukup lama, saudara. Bayangkan bagaimana dulu kakek ataupun orang tua kita yang dahulu ditindas dan tidak bebas. Selama 350 tahun tambah 3 tahun setengah, cukup menderita, saudara. Tapi apa yang terjadi? Berkat perjuangan bangsa, perjuangan daripada para pahlawan kita, maka tanggal 17 bulan Agustus 1945 dia menyatakan hari kemerdekaan itu oleh Presiden kita, Soekarno. Tentu guanya mereka Soekarno-Hatta menyampaikan kemerdekaan. Gini bunyinya, saudara. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa kayak gini? Hal-hal pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam tempo seksama, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945, Soekarno. Jadi saudara, disitulah bangsa Indonesia ini, saudara, sangat-sangat bersuka cita, sehingga sudah 75 tahun pun lamanya tetap saja ada yang merayakannya. Lid saja kalau singerayakan saya. Jadi timbulkan dengan pertanyaanku, ulang sudah belum jawab saya. Kita jurung ini. Sebenarnya kenapa ya kita jurung nggak ikut merayakannya? Padahal kita sejarahnya gereja GBK itu semua adalah bangunan Belanda. Kenapa Talapak sekitarnya yang merayakan? Kita jurung kenapa mau pulang? Seharusnya kan kita jurung mengikutkan begitu. Karena disitulah pangkalannya di gereja GBK itu. 350 tahun tambah 3 tahun setengah menderita, tapi berkat pertolongan tokoh-tokoh pahlawan kita merebut kemerdekaan itu dan rakyat pun sangat menyambut gembira, saudara. Apakah cukup sekian? Apakah saudara hanya sekedar kita menyambut itu sudah kita, saudaraku, menyenangkan hati para pejuang kita? Tentu tidak, saudara. Udah beriakap tuh, kan beriakap kita lemah, permainan, lomba tarik tambang dan segala macam. Karena COVID ini nggak ada, biasanya kan kita nyuruh ini ada kan gitu. Karena COVID disediakan itu. Tapi yang jelas kalau makan itu tetap berjalan, sangat bersuka cita. Tapi kalau dibangkitkan kembali pada pejuang kita, gua kira-kira musibah kami ini, gua memang tak ingin. Pasti jawabannya lah begini saja nongat. Link 4 ini selanjutnya hari Senin ada surat sesuai bagi panggilan kemerdekaan, tema tadi lalu terjem saja. Kembali kepada tema kita hari ini, saudara. Tema kita hari ini adalah panggilan untuk merdeka. Yang saya maksud merdeka bukan mengenai bangsa kita, tapi kita merdeka di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kita merdeka. Kapan kita merdeka? Dulu ada kita merdeka kan?
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Bisa memerdekakan kita? Hanya satu orang, berkat satu orang, maka kita sudah merdeka. Ada bangsa Indonesia, karena banyak orang, pejuang-pejuang kita yang merebut kemerdekaan, maka bangsa seluruh rakyat Indonesia merdeka. Tapi ini kekristenan kita mengatakan bahwa kita orang yang percaya itu hanya karena Yesus, maka kita merdeka. Amin. Kapan itu terjadi? Waktunya saudara, waktu Yesus di kayu salib. Kenapa dikatakan di situ kita merdeka, saudara? Karena sebelum pengaliban Yesus, sebelum Roh Kudus turun ke dunia ini yang menghimpit kepada saudara dan saya, maka saudara yang dikasih Tuhan, kita di bawah namanya hukum Taurat. Nah, ini gunanya hukum Taurat. Isinya kayak hukum Taurat, apa isinya? Secara garis besarnya ada 10. Tapi bukan itu saja, banyak lagi yang kecil-kecilnya, termasuk bersunat. Kalau kita lihat dalam Galatia, seterusnya pembacanya ada di situ. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Kan gitu. Karena kita memang sudah merdeka. Itulah perbedaan kita kekristenan ini dengan agama yang lain. Agama yang lain, saudaraku, tetap dia di bawah hukum Taurat. Sementara kita sudah bebas. Seharusnya saudara kita bersyukur dalam hal itu, karena Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Udah kering syukur kelengkai kamu datang juga waktu. Kamu Kristen kan? Ya gue, kan kamu kelengkai sunat, bapak kata ya. Datang kita kan jawab siapa? Sementara dalam perjanjian lama ada tertulis ini mana disunat, saudara. Semuanya pengikut Musa dulu harus disunat, bahkan Yesus sendiri pun disunat. Tapi hari ini kenapa enggak? Katanya tidak tahu kita jawab. Jawabannya karena kita sudah merdeka. Amin. Haleluya. Lanai kita itinihi, jangan-jangan kita memang sudah benar merdeka, mau bebas. Tapi ingat ayat 13-nya. Lanjutkan ayat 13. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena itu saya ambil tema, saudara, panggilan untuk merdeka. Dari saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita orang yang percaya kepadanya merdeka. Kenapa kita dibilang merdeka, saudara? Karena sudah diturunkan Roh Kudus ketika dia, setelah kematiannya Roh Kudus yang diberikan kepada kita, maka setiap orang yang kita percaya, kita memiliki hak untuk memiliki Roh Kudus. Dan memang kita merdeka, saudara. Kristus sudah memerdekakan hidup kita. Bangsa Indonesia sudah merdeka 75 tahun yang lalu. Apakah saudara bangsa Indonesia ini sudah benar-benar merdeka? Jadi pertanyaan kan begini. Memang secara jasmaninya, saudara, bahwa Indonesia sudah memang merdeka. Bagaimana kenyataan yang kita alami? Langnya sesuai bagi si perjuangkan tokoh-tokoh pahlawan Prasibarenda. Lihat ku catat 4 jeda. Kayak saja kurang sida surah-surah tokoh gaib, maka kita merdeka. Melindungi segenap bangsa Indonesia, satu, dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu yang satu. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4, keadilan sosial. Tapi belalang dengan kita masih dalam mengalami betul-betul kemerdekaan itu.
istilahnya mengatakan saya istilah sekali hukum itu wanita tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pas pengadilan ini sini terjadi melanda menang tentu simlala senno, begitu tuh. Simlala senno, sini melanda terjadi. Maka katakanlah sesuai bagi surah-surah pendiri bangsa tanah, si merebut kemerdekaan. Persis sama balikas kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan kekristenan saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kita supaya kita merdeka. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa harapan Tuhan terjadi seperti ayat yang ke-13 ini. Yang pertama itu saudara, kita harus saudara yang pertama, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk mereka, tetapi janganlah kamu mempergunakan mereka itu sebagai kesempatan hidup, kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Surah-surah Tuhan, maka ditebusnya kita terusina, maka kita dimerdekakannya. Gelapnya senina kurang kita udah nari keluh bebas dosa. Haleluya. Gelap udah gelap. Adina berdosa ini kan hadirin kesalahan kita tetap nih melakukan kita manusia yang sempurna, tidak melakukan sama sekali kesalahan. Tapi di sini maksudnya jangan hidup lagi di dalam dosa. Kebiasaan-kebiasaan dosa kita tidak bisa kita lepas. Begailah. Seharusnya sesuai bagi pidato Soekarno-Hatta. Begini. Dalam tempo yang singkat-singkatnya. Seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan, saudaraku, Dia sudah memerdekakan hidup kita. Seharusnya dalam waktu sesingkat-singkatnya kita sudah berubah. Lagi bagi si kerel seharusnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tapi lah kita kata buat dalam neraka. Lalu mungkin iblis dari dasar tahan, ada hukum Taurat dari dasar tahan. Tapi keinginan daging mesti dasar tahan. Bukan yang masuk gue. Wah, dalam apa? Adik kami berbapak nenek itu sudah dasar. Ya saya ke gedang nabatang. Tagani. Lah kita dah terlepas bersih. Adik kami pernah lihat kan? Sutil. Aku salah kota membelo, jadi kan belum kota salah. Tapi benar adalah pada waktunya. Pulang ke ijazahnya artinya maksudnya tidak ijazah. Pernah tiga kali itu saksikan anak beda saudara. Tadi daripada silang anak sentil gue, pagi bagus silang anak berpulang ke kuah. Anak lupa. Jatuh talak kira-kira. Di kami perbapanan itu lapangan tadi dari mata itu baik. Jatuh talak. Jatuh. Tapi surah-surah Tuhan, kalau kita merdeka, saudara dikasihnya jangan hidup di dalam dosa lagi. Tapi kami selanjutnya melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Haleluya. Ada satu lagi yang di atas, pasal 5 ayat 1, berdirilah teguh, katanya saudara yang kasih. Sesudah kita merebut kemerdekaan itu, maka kita harus berdiri teguh. Gula goyah tapi teguh. Bagaimana caranya supaya kita tetap berdiri? Supaya kita memang betul-betul merdeka sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya teringat saudara perumpamaan yang dikasih Tuhan dalam Matius itu dikatakan di situ bahwa di dalam kitab Matius itu ada Matius 7 pasal 7 ayat yang ke-24. Ada di situ dikatakan dua macam dasar. Ya. Orang yang membangun rumahnya, yang satu di atas kain pasir, yang satu lagi di atas batu. Yang dikatakan yang membangun rumahnya di atas pasir itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan.
sama-sama mendengarkan. Yang kedua, mendengarkan tapi melakukannya itu sama dengan rumah yang didirikan di atas batu. Dia berdiri teguh, kuat, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan ataupun dirobohkan oleh angin apapun sekalipun. Dari mana saudara? Bagaimana rahasianya supaya kita berdiri teguh di dalam Tuhan? Mari saudaraku, kita mengikut Tuhan sungguh dan lakukan kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Lakukan kebenaran Tuhan di dalam pilih-pilih. Adi cocok siapa si kerjakan, adilah cocok siapa. Nulis jadi ngasep kita ni, nulis. Kira-kira bagaimana kita? Lang aku ngasep ni dulu kita pertimbangan. Tapi iblis katakan lang ngasep, saya diganti ngasep. Tapi mari terus kita belajar. Jadi saudara yang garis kedua, sesuai dengan tema kita hari ini saudara, dikatakan dalam tema kita adalah panggilan untuk merdeka. Yang pertama tadi berdiri teguh, dan yang kedua jangan hidup dalam dosa, dan yang ketiga melayani dengan kasih. Ada satu kan? Melayani dengan kasih. Kita sudah merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau mereka sahna membaca. Engkau mati di kayu salib guna menebus dosa kita. Gelah kita bebas, lanai di bawah tekanan hukum-hukum Taurat lain. Adinai itu lama mereka Yesus yang mati di kayu salib, maka hukum Taurat mengatakan saudaraku, lewat perbuatan kita lah maka kita diselamatkan. Ternyata manusia semua gagal untuk mendapatkan. Karena saudara, satu saja perbuatan dosa yang kita lakukan maka menggagalkan semua perbuatan baik. Tapi syukur kepada Yesus Kristus, olehnya lah kita bisa diselamatkan. Bukan hanya perbuatan baik kita, melainkan kepercayaan kita kepada Yesus. Yesus hadir dalam hidup kita. Goyang geluh bas di naras orang. Adi Yesus bebas geluh, maka turang sina harus kerjasama kita ras Tuhan. Ayat lain mengatakan, Roh Tuhan si tebas kita, sedina ras turang harus kerjasama. Ia mengingatkan terus kita dan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yang berkata sedina ras turang, kalau kamu melakukan kesalahan tidak ada lagi larangan di dalam, itu dipertanyakan itu. Jangan-jangan kalau rumusnya tidak ada lagi di dalam. Ya, tapi ketika kita lakukan kesalahan itu, dia menegur kita, terus menegur kita. Laban sekilang kita tadi Yesus bebas, maka seharusnya hari lepas hari kita harus berpikir. Lalu semakin merosot, tapi semakin kaya nung suko bahan maka adina kari angka kapit malam kali menunggu sukun tapi hari ini kita tidak izinkan untuk tanya jawab, tapi dalam ibadah malam kita saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana saudara yang ketiga ini, bahwa melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Mari kita lihat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9. Bagaimana melayani dengan kasih. Alkitab menjawab Alkitab, saudara yang dikasihi. Ada beberapa ayat di sini saudara dalam Roma pasal 12 ayat yang 9 sampai yang ke-21. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Bagaimana kita bisa melayani dengan kasih? Kita harus hidup di dalam kasih itu, saudara. Baru dijelaskan ayat per ayat di sini, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sudah selidiki kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Sebagai kesimpulan ada beberapa yang saya catat di sini ayat per ayat, saudara. Bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Geluh, ibas kekelengan kita sekarang.
Surat-surat Tuhan bagana ia terus hingga memerdekakan kampus aku antara kerina jemaat GJA isi kita julungai negeri. Nah kita sadar berkelar Allah. Tuhan Rasul-Rasul gelangkan melayani dengan kasih. Amin. Haleluya. Gelang aku kita semua melayani dengan kasih. Sesuai dengan Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Ada beberapa poin di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 9-nya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, artinya mengasihi dengan ikhlas. Amin. Haleluya. Berarti mengasihilah ikhlas. Ini bilangin teman-teman. Yang pertama saudara, bahwa dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya kita mengasihi dengan ikhlas. Langsung ditungkikai si bahan. Artinya kita mengasihi dengan ikhlas. Amin. Haleluya. Bagi aku dekat jaga melayani termasuk melakukan jaga. Mengasihi karunia dengan ikhlas. Ya, memang mantap-mantap karunia cuma kita luar biasa tidak patuh kita. Amin. Mantap belum rumah kau ini. Lihat kegiatan pengimisnya aktif anak beli istri, nak kayak dah itu. Oke. Bak karunia cuma kita. Tapi kulakukan kurang sesuai dengan firman Tuhan ini tadi, masih melayani dengan ikhlas. Memang buat kami ikhlas curang. Air masih terjadi pas kami kurang itu kuat. Aku yang masih label gue. Jadi itu kurang. Jadi belajar terus berdakwah diri. Jadi kita bukan hanya aku saja pelaku usaha, tapi saya rindu semua kita jemaat Tuhan ini, mari kita melayani mengasihi dengan ikhlas. Lalu nuntut sunnah. Bagi kakak kami jaga, saya ada saya. Kita mau hadir. Jaya. Belakang, kalau tidak kasih gue. Bersihi gereja ini ikhlas. Amin. Haleluya. Ulang gue tuntut kita sedema. Tuhan tidak benar. Tuhan sebagai hakim kita. Rekam ke rumah Tuhan ada ikhlas, menolong sesama ikhlas, kerina si kerjaan prosesnya ikhlas. Bagai surah-surah Tuhan kita geluh sini ada surah Tuhan kita imartikan. Adilah bagai kira-kira kecewa dengan Tuhan. Buka gambar mereka akan lokat bagi pahlawan mereka dari sanggup ada pahlawan mereka tetap pahlawan mereka mati gue ikut gerbut mati kami gue talah gue ini mati dia kira kujodoh atau itu menimbangan mereka gue pakai senjata mereka tuh ada berjuang tak bapak tuh berguruncing betalung lah mati. Lalu dari kita beribadah Yesusnya hanya ia rencana, ia berkorban. Cuma kita hanya menikmati kemerdekaannya. Katakanlah sempurna. Tapi hari ini kembali kita diminta. Marilah kita mempergunakan kemerdekaan kesempatan sesuai dengan tema kita saudara. Bahwa apa tadi? Panggilan untuk merdeka. Panggilan kamu untuk merdeka kayu. Sini petulukan aja, surang sini apa? Si petulukan melayani dengan kasih. Kita lihat tadi ayatnya dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 dan seterusnya banyak ini saudara. Yang pertama ini saja dulu kita ikutkan saudara. Mari kita mengasihi. Ikhlas kita mengasihi. Ulang gue tutup tentang. Ulang dia bersyukur kepada Allah prosesnya
Kadang-kadang timbul kang ke, masabi be terjadi kang khusus boleh, tapi saya sadari bahwa ini saya kinabus melalui dia dapat. Rupanya ay suka nilang mo jauh. Gelping rupanya bukan aku dia. Lalu kau kamu semua aku hebat, kamu gitu. Ih, melayani ujung, jual hadir, rumah dia bahkan suka di rumah dia. Si mandor kerja kami dukun. Jadi lo kita tulis Tuhan lain kita, lihat ketika lubang tangan di pustakaan ini. Tapi dengan kepercayaan diri kepada Tuhan, kumpang tangan, dukun, panci penelengkau atau wali ini belum saksi. Untuk gas juga ada rumah diam juga. Bisa pernah rumah diam. Aku dengar, abang kami lagi dalam kelas kami orang itu rumah diam jauh. Hebat kan kadang-kadang Pak. Komplain aku dengan Tuhan. Aku dari kelas buku itu aku maka begini dusun cuma pada dua harus itu. Tapi singkat Tuhan aku Pak. Ini sedikit semangat. Cukup sudah kasih karunia kepadamu di Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan berbahagia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah sebagai renungan firman Tuhan kita yang boleh saya bagikan. Sebenarnya saudara, dalam hidup dalam kasih ini ada beberapa poin yang saya tangkap di sini. Ada 8 poin. Tapi untuk sekilas, mungkin lain kali kita lanjutkan. Nah, karena saya melihat bagaimana respon saudara untuk firman Tuhan hari ini. Nah, lihat ketiga poin tadi. Usahakan dari ini, sisa dana kalau ini nani, jumpa apa kayak yang satu ini sudah kita lakukan dalam hidup. Maka pasti saudara, gereja GJHI kita juru menjadi berkat. Amin. Haleluya. Lapor gereja cuma kelahiran hanya kebiasaan saja dan fungsinya seperti itu. Tapi rinduan gereja GJHI kita semua menjadi berkat. Ibas buang lingkup seperti itu. Pas pergaulan sehari-hari baik pas lakon, baik tri dulu mama, cuma GJHI tri sudah beliau ini. Oke. Haleluya. Dan inilah renungan kita yang boleh saya bagi